kegiatan kurikulum di level 6 SDTG. Demikian sambutan dari saya. Saya harapkan nanti semua orang tua dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jasakillah khairan kepada Ustadzah Ida yang telah menyampaikan sambutannya. Ya, Ayah Bunda, alhamdulillah pada tahun ini tahun di mana Ananda kita duduk di kelas 6, Ustadzah Indah diberikan amanah untuk menjadi kepala sekolah di SDTG Al-Abidin. Semoga nanti bisa membersamahi Ananda dan juga kami bersama-sama dengan guru kelas 6 menghantarkan Ananda mengakhiri satu tahap pendidikannya yaitu di SD. Jadi sebenarnya kelas 6 itu bukan kelas yang spesial, tetapi kelas 6 adalah kelas puncak, kelas paling tinggi untuk tahapan SD. Dan di sini nanti kita sebagai orang tua maupun kami sebagai guru di sekolah bersama-sama mengantarkan mereka. Bukan mengantarkan mengakhiri pendidikannya, tetapi menghantarkan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, tentunya itu semuanya butuh persiapan. Jadi bukan sekedar nanti ujiannya di kelas 6 seperti apa, tetapi bagaimana nanti kita bisa menyiapkan anak-anak itu nanti lulus dan mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, semoga nanti seperti harapan yang disampaikan oleh Ustadzah Indah dengan dukungan dan doa dan juga partisipasi dari ayah bunda semuanya nantinya akan lebih mendukung lagi kesuksesan Ananda untuk kelulusannya di kelas 6. Dan itu senantiasa kita harapkan terutama juga nanti dari segi komunikasi ya antara orang tua dengan kami sebagai guru dan wali kelas di kelas 6. Nah, kemudian untuk keberhasilannya nanti, kesuksesan Ananda nanti di kelas 6, tentunya tidak terlepas dari bagaimana kita merencanakan untuk pembelajaran mereka di kelas 6 ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk agenda yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum SDTG Al-Abidin, Ustadzah Nur Islami Prayoganing Ayu, Sarjana Komunikasi. Dipersilahkan, nanti insya Allah beliau akan menyampaikan informasi tentang kegiatan belajar mengajar kelas 6 SDTG Al-Abidin tahun ini. Kepada Ustadzah Ayu, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pada pagi hari ini kita bisa bermuhajahah meskipun melalui virtual, kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul meskipun via online ya, Ayah Bunda. Jazakumullah khairan kepada Ayah Bunda yang sudah bergabung pada PG virtual hari ini. Semoga nanti apa yang
kita informasikan di sini bisa memberikan informasi kepada ayah bunda, khususnya kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar di kelas 6. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pembelajaran siswa-siswi Ananda kelas 6 STTQ Al-Abidin Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Jargon di level 6 adalah beradab dan berprestasi. Begitu nggih harapan kami nanti siswa-siswi dari 4 kelas, kelas Zaid, kelas Zubair, kelas Fatimah, kelas Zainab begitu. Mereka menjadi anak-anak yang mengedepankan adab sebelum ilmu, begitu, beradab dan berprestasi. Bismillah insyaallah bisa. Selanjutnya Ustaz. Nah, menikah untuk pembelajaran di level 6, begitu nggih. Nanti akan kami sampaikan pembelajaran Al-Qur'an dan mata pelajaran non Al-Qur'an. Yang pertama untuk pembelajaran Al-Qur'an. Nah, ada beberapa aktivitas pembelajaran yang akan ada di level 6 yang kaitannya dengan capaian Al-Qur'an siswa dan siswi level 6. Begitu. Yang pertama adalah ziyadah. Ziyadah adalah untuk menambahkan hafalan, untuk menambah ayat, begitu nggih ayah bunda. Ini insya Allah akan diagendakan 2 kali dalam sepekan. Kemarin sudah berjalan 1 pekan, nah nanti ke depan insya Allah ziyadah ini akan dilaksanakan 2 kali dalam sepekan. Kalau secara jadwal, ziyadah ini akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis insya Allah. Melalui Zoom meeting atau video call langsung dengan guru pengampu. Jadi ziyadah ini nanti anak-anak akan bertemu di ruang Zoom atau lewat video call atau lewat Google Meet, tetapi memang langsung secara interaktif bersama dengan guru pengampu halaqah Al-Qur'an. Nah, nanti ketika ziyadah ini di luar jam itu, anak-anak bisa melakukan ziyadah secara mandiri di luar jadwal. Jadi misalnya secara jadwal Ananda menambah 2 baris begitu bersama dengan ustazahnya, nanti di luar jadwal anak-anak dipersilahkan jika ingin menambah secara mandiri. Tapi secara terjadwal, Zoom meeting untuk ziyadah ini akan kita laksanakan 2 kali dalam sepekan. Selanjutnya adalah setoran harian. Setoran harian ini apa yang sudah ditalakikan oleh ustadz-ustadzah guru pengampu halaqah Al-Qur'an nanti disetorkan oleh Ananda. Harapannya yang sudah diziadahkan oleh ustadz-ustadzah ini nanti dihafalkan oleh anak-anak kemudian disetorkan di hari berikutnya. Jadi misalnya secara teknis hari Selasa anak-anak bertemu dengan ustadz-ustadzah melalui Zoom meeting secara interaktif untuk ziyadah. Kemudian hari Rabunya anak-anak akan menyetorkan apa yang diziyadah di hari Selasa itu tadi. Kemudian nanti ketemu lagi di hari Kamis, jadwalnya adalah ziyadah melalui video call atau Zoom meeting. Jadi langsung bertemu dengan ustadz-ustadzah pengampu halaqah Al-Qur'an secara virtual. Nah, kemudian hari Jumatnya nanti setoran harian lagi kepada ustadz-ustadzah guru pengampu halaqah Al-Qur'an. Begitu terus berjalan setiap pekan. Jadi untuk ziyadah secara terjadwal nanti dalam sepekan 2 kali, setoran harian dalam sepekan 2 kali. Kemudian ada juga setoran pekanan. Setoran pekanan ini dilaksanakan 1 kali dalam 1 pekan, menyetorkan hafalannya yang sudah dihafalkan selama sepekan, baik bersama guru pengampu dalam halaqah Al-Qur'an maupun hafalan yang sudah dihafalkan secara mandiri jika Ananda menambah hafalannya secara mandiri. Tetapi kalau tidak menambah secara mandiri, paling tidak yang disetorkan adalah yang sudah ditalakikan oleh guru pengampu Al-Qur'annya pada jadwal ziyadah sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah tahsin. Tahsin ini juga dalam kelompok halaqah, insya Allah 1 kali dalam sepekan.
Kemudian qiraah terbimbing. Qiraah terbimbing ini nanti dalam halakoh juga, jadi anak-anak berkumpul dalam kelompok Al-Quran. Kemudian mereka kalau kelas 6 insya Allah sudah Al-Quran semua, nggih. Nanti membaca Al-Quran dengan didampingi oleh guru pengampu halakoh Al-Quran. Ini dilaksanakan 1 kali dalam sepekan. Kemudian yang selanjutnya adalah qiraah mandiri. Qiraah mandiri ini nanti Ananda membaca Al-Quran secara mandiri. Jadi kalau misalnya di rumah membaca Al-Qurannya sudah sampai surat Maryam misalnya, surat nomor 19. Sementara di qiraah terbimbing bersama guru pengampu, karena bersama-sama baru sampai surat Al-Baqarah misalnya begitu. Jadi ada 2 qiraah, artinya ketika qiraah terbimbing mereka bersama-sama belajar bersama dengan guru pengampunya selama 1 kali sepekan. Kemudian kalau qiraah mandiri, ini mereka membaca Al-Quran sendiri sesuai dengan capaiannya masing-masing. Nah, dari aktivitas-aktivitas menuju aktivitas-aktivitas yang disampaikan ini sebenarnya ada satu yang sangat penting gitu nggih, yang sangat penting yaitu adalah murojaah. Murojaah, jadi setiap hari anak-anak diharapkan murojaah secara mandiri. Nah, nanti akan ketika anak-anak Zoom meeting, insya Allah kelas 6 setiap hari ada Zoom meeting ya, baik Zoom meeting Al-Quran maupun nanti Zoom meeting untuk pembelajaran non-Al-Quran. Nah, setiap memulai pembelajaran, insya Allah diupayakan untuk selalu murojaah, hafalan-hafalan yang sudah dihafal. Karena di kelas 6, alhamdulillah capaiannya sudah cukup banyak begitu, makanya nanti dengan murojaah ini harapan kami hafalan yang sudah dimiliki anak-anak sampai pada tahap mutqin begitu. Selanjutnya Ustaz. Nah, menikah ini nanti untuk pembelajaran Al-Quran pada tahap akhir. Istilahnya kalau anak-anak menuju lulus, itu ada yang namanya ujian sekolah pada mata pelajaran non-Al-Quran. Nanti kita di SDTQ, karena ciri khusus kita adalah sekolah tahfidz, kita ada program Munaqoshah Hifdzil Quran atau yang kita sebut dengan MHQ. MHQ ini adalah forum untuk menyimak setoran siswa-siswi level 6 menuju kelulusan. Jadi sifatnya bukan ujian seperti sertifikasi, tetapi ini nanti siswa level 6 menyetorkan hafalan yang dimilikinya kepada guru penyimak, begitu, kepada guru penyimaknya. Nah, ini insya Allah akan dilaksanakan pada awal semester 2, rentangnya perkiraan bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Nah, kategori juznya yang disetorkan bisa dengan kategori 2 juz atau kategori 5 juz. Jadi nanti karena bukan ujian ya, jadi tidak ada penilaian. Nanti kita kembalikan ke kemampuan anak-anak, capaian anak-anak yang sekiranya mereka mampu menyetorkan 2 juz, nanti akan kita fasilitasi dengan MHQ 2 juz. Juznya juz 30 dan juz 29. Kemudian untuk anak-anak yang hafalannya sudah capaiannya sudah cukup banyak, kita fasilitasi juga untuk MHQ dengan kategori 5 juz. Gitu. Nanti 5 juz ini 30, 29, 1, 2, 3 gitu. Nah, ini untuk MHQ forum kita. Kalau kemarin di angkatan pertama alhamdulillah sudah berjalan lancar begitu nggih. Ada 3 yang mereka menyetorkan dengan kategori 5 juz, kemudian selebihnya menyetorkan dengan kategori 2 juz. Dan nanti pada angkatan kedua ini harapan kami akan lebih banyak lagi yang menyetorkan dengan kategori 5 juz. Tapi sekali lagi kita kembalikan ke kemampuan anak, capaian yang sudah anak-anak capai. Nah, karena itulah di sini murojaah ini tadi sangat penting untuk memutkinkan hafalan Ananda nggih, ayah bunda. Jadi nanti hafalan yang dimiliki terus dimurojaah sehingga ketika MHQ, ketika setoran nanti anak-anak sudah sangat siap, insya Allah begitu. Nah, mereka untuk mata pelajaran non Al-Quran. Mata pelajaran Al-Quran ini berarti untuk pembelajaran selain Al-Quran. Ada pembelajaran yang kami kemas secara daring interaktif,
melalui Zoom meeting itu untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk pembelajaran non-interaktif, itu ada pembelajaran IPA, IPS, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Inggris, PPKN, PAI, komputer, PJOK, SBDP. Untuk pembelajaran IPA, nanti untuk penyampaian materi, kita melalui video, tetapi nanti jika dibutuhkan untuk ujian kompetensi atau review materi, atau kita membahas latihan soal, insya Allah akan diagendakan untuk sinkronus atau interaktif, atau melalui Zoom meeting. Nah, ini di awal matematika dan bahasa Indonesia memang kita agendakan untuk sinkronus karena kita melihat pada tingkat kesulitan pembelajaran di kelas 6 begitu. Karena matematika dan bahasa Indonesia ini tingkat kesulitannya sudah cukup kompleks nih di kelas 6, makanya di pembelajaran daring ini kita agendakan untuk interaktif melalui Zoom meeting. Dan untuk kalau tadi Al-Quran itu kan memang berkelompok, nanti untuk pembelajaran non-Al-Quran secara interaktif ini kami bagi kelas putra dengan kelas putra, kelas putri dengan kelas putri. Insya Allah secara jumlah masih sangat memungkinkan, karena kelas kecil, jadi meskipun nanti 2 kelas, insya Allah cukup efektif. Bismillah, semoga nanti anak-anak setiap pembelajaran sinkronus, baik Al-Quran maupun pembelajaran non-Al-Quran semuanya bisa bergabung 100%. Begitu. Selanjutnya Ustadz. Nah, menikah untuk materi non-Al-Quran, kalau tadi untuk menuju kelulusan itu di Al-Quran ada MHQ, Munakosah Hifdzil Quran. Kalau di pembelajaran non-Al-Quran, kita mengacu pada tahun kemarin, tetapi nanti ketika ada kebijakan yang baru, maka kita akan mengikuti kebijakan yang baru. Kalau di tahun kemarin ada ujian sekolah atau yang disebut dengan US, itu di situ saya tulis materi US tahun pelajaran 2020-2021. Artinya itu tahun kemarin. Kalau nanti pada tahun ini, Ananda angkatan kedua ini sistemnya masih sama dengan US, paling tidak kita ada gambaran di awal mata pelajaran apa saja yang kemarin diujikan. Untuk US kemarin ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, PAI, dan bahasa Jawa. Ini mata pelajaran yang diujikan menuju kelulusan pada level 6 angkatan pertama kemarin, Ayah Bunda. Nah, nanti kalau pada angkatan kedua ini, tahun pelajaran 2021-2022 masih dengan ujian sekolah, insya Allah nanti ini mata pelajaran, 7 mata pelajaran ini yang akan diujikan. Tapi nanti ketika ada arahan kebijakan baru, maka kita menyesuaikan dengan kebijakan yang baru. Lanjut, Ustaz. Nah, Niko, harapan kami dari kurikulum sekolah, nanti untuk capaian Al-Quran maupun MAPO non-Quran, ada sinergisitas antara guru, siswa, dan orang tua, sehingga apa yang kita harapkan, karena pasti yang kita harapkan adalah yang terbaik untuk Ananda, jadi apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik, bisa sesuai yang kita harapkan bersama. Itu saja yang kami sampaikan ya Ayah Bunda tentang pembelajaran baik Al-Quran maupun non-Al-Quran pada level 6 tahun pelajaran 2021-2022 ini. Harapan kami nanti Ananda bisa mengikuti secara maksimal pembelajaran di kelas 6, baik pelajaran sinkronus maupun pelajaran yang non sinkronus. Jadi meskipun daring, harapannya anak-anak bisa tetap maksimal dalam mengikuti pembelajaran. Itu saja, semoga Allah menjaga kita selalu, Allah menjaga ayah dan bunda sekeluarga senantiasa dalam kesehatan, sehingga kita bisa mendampingi putra-putri kita dalam belajar maupun dalam aktivitas keseharian. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada banyak salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih, syukron jazakillah kepada Ustadzah Ayu atas informasinya tadi ya, terkait dengan kegiatan belajar mengajar untuk kelas 6 tahun ini. Dan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, alhamdulillah kemarin sudah kita lewati selama 1 pekan, ya, dan memang ada beberapa evaluasi, tetapi nanti ke depan semoga akan semakin baik dan semakin lancar. Karena memang untuk yang 1 pekan terakhir kemarin ini memang baru pertama kali, ya, sehingga semoga nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Dan tentunya dari proses ini, karena sampai saat ini memang kita masih daring dan kita juga belum tahu untuk nanti bisa tatap muka kapan, sehingga ketika daring ini memang anak-anak kan dari rumah, sehingga kita sangat mengharapkan kerjasama dari ayah bunda sekalian, terutama ketika memang pembelajaran sinkronus tadi, itu kita senantiasa mengingatkan kontrak belajar, adab dan sebagainya. Sehingga ketika Zoom, ketika kita belajar di kelas, ada yang tidak memperhatikan dan sebagainya. Kita langsung bisa menegur dan mengingatkan. Tetapi ketika Zoom seperti ini, kita bisa mengingatkan, tetapi kan kita jauh. Jadi kita hanya bisa melihat dari layar. Nah, ini tentunya harus kita senantiasa ingatkan, baik dari kami di sekolah maupun dari ayah bunda di rumah. Dan juga terkait dengan tugas juga sama seperti itu. Kami benar-benar ini sangat berterima kasih sekali kepada ayah bunda yang mendukung penuh untuk proses pembelajaran daring, baik yang melalui sinkronus lewat Zoom atau video call maupun yang melalui video, karena memang beberapa mata pelajaran kita memang masih melalui video. Itu alhamdulillah dari yang kemarin sudah berjalan itu ya di pelajaran saya, kebetulan saya kemarin sinkronus untuk matematika, tugas itu alhamdulillah dari kelas saya kemarin, yang untuk kelas yang hari Jumat kebetulan belum saya rekap, tapi untuk yang hari sebelumnya, hari Rabu itu, untuk tugas itu dari 18 anak itu yang sudah mengumpulkan, yang belum itu 4, berarti yang sudah 14 itu. Nanti akan selalu kita ingatkan dari awal ini, sehingga nanti anak sudah terbiasa bahwa itu adalah tugas yang harus dikerjakan. Dan saya juga ketika Zoom, ketika sinkronus memberikan tugas juga selalu ingatkan, setelah Zoom selesai, langsung tugasnya ini dikerjakan. Tidak usah ditunda, karena nanti kalau ditunda, lali. Gitu. Jadi kita ingatkan langsung saat Zoom ditutup, lanjutkan dengan mengerjakan tugasnya. Itu nanti semoga nanti ke depan akan semakin baik lagi. Dan semoga juga kita selalu ingatkan dari adab-adab belajarnya tadi. Nah, untuk selanjutnya kita menginjak ke acara selanjutnya untuk ayah bunda yang mungkin nanti ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan setelah dari waka kesiswaan. Nah, kita sekarang ikuti untuk sambutan dari waka kesiswaan yang akan menyampaikan terkait dengan karakter yang akan menunjang nanti kelulusan Ananda di kelas 6. Kepada waka kesiswaan SDTQ Al-Abidin Surakarta, Ustadzah Khairiyah SPD, dipersilahkan.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Sabtu ya Ayah Bunda ya, tanggal 17 Juli 2021. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Ini Ayah Bunda semuanya sehat nggih? Alhamdulillah. Ya, semoga sehat semuanya. Yang sakit segera diberi kesembuhan. Bahagia semuanya nggih Ayah Bunda nggih? Bahagia. Itu penting karena itu ketika kita bahagia, hormon-hormon yang positif itu akan membuat imun kita juga imun kita naik nantinya. Nah, itu tadi pertama. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin Ayah Bunda ada yang belum kenal saya nih. Perkenalkan, saya Usria. Dulu pernah ngajar juga sebenarnya di SD3 Al-Abidin. Anak-anak kayaknya tahu saya juga dulu Miss Ria panggilannya, sekarang Usria. Kelas 3 apa kelas 4 dulu, materinya pengembangan diri. Ananda Zidni, Ananda banyak sekali yang saya ingat di sini, Zidni, Ananda Zizi, Ananda Naila, ada banyak ya. Ada Ananda Aziz. Nah, dulu Huzaifah gitu ya. Sekarang sudah besar-besar semuanya, sudah kelas 6 semuanya, Masya Allah. Semoga anak-anakku semuanya yang ada di rumah saat ini sehat semuanya. Amin. Nah, berhubung kali ini kita bicara tentang kesiswaan, nah izinkan Ria untuk membicarakan tentang ke depan seperti apa sih untuk anak Anda, untuk karakter-karakter Anda yang harus kita bangun, kayak gitu ya Ayah Bunda ya. Yang pertama terkait kontrak belajar. Kemarin sebenarnya sudah disampaikan ketika motivasi ya, motivasi hari Senin bersama Miss Farida itu sudah disampaikan kontrak belajarnya untuk Ananda seperti apa. Tapi ya namanya anak-anak ya kadang masih perlu kita beritahu kayak gitu. Nah, nanti mohon bantuannya untuk Ayah Bunda di rumah untuk mengkondisikan Ananda juga ketika pembelajaran daring. Ketika Zoom berarti harus on kamera. Kita bisa lihat Ananda seperti apa. Ketika kita kelihatan sakit, kita bisa doakan bersama-sama gitu ya Ayah Bunda ya. Nanti kalau Zoom bisa on kameranya, kemudian pakaiannya. Nah, untuk pakaian ini walaupun belajarnya di rumah, tetap adab kita utamakan. Jadi pakaiannya untuk yang laki-laki, harapannya bukan kaos, tapi bisa koko atau baju berkerah. Kemudian untuk perempuan, walaupun Zoom belajarnya dari rumah, pakaiannya ya pakaian panjang harusnya ya nak ya. Pakaiannya yang panjang, bajunya lengan panjang, kemudian pakai rok panjang juga. Nanti yang karena Zoom-nya cuma setengah badan, yang bawah cuma pakai celana biasa nantinya. Nah, jangan. Tapi celananya juga panjang atau roknya juga panjang untuk perempuan. Gitu ya, anak-anak hebat semuanya. Nah, titip itu Bunda, Ayah Bunda, jadi kalaupun pembelajaran masih daring, itu sebenarnya tidak masalah, karena memang yang terbaik dalam kondisi pandemi seperti ini juga daring, nggih. Tapi adabnya tetap kita perhatikan, termasuk cara berpakaian. Kemudian nanti ketika ini mungkin, karena kita juga kadang nge-zoom itu kan, kadang gurunya harus menyampaikan sesuatu dulu. Ananda harus diam dulu, jadi kayak mematikan, menghidupkan mikrofon, itu nanti bisa dibiasakan. Kalau waktunya Ananda harus bicara di depan harus menanggapi guru, ya berarti mikrofonnya harus dihidupkan. Tapi ketika waktunya Ananda harus mendengarkan penjelasan guru, berarti mikrofonnya harus dimatikan, begitu. Nah, bismillah, insya Allah ke depan, insya Allah pasti semakin baik lagi. Begitu, nggih. Itu yang terkait kontrak belajar. Yang kedua terkait amal ibadahnya. Sebenarnya dari kesiswaan sudah ada bukunya, tapi ini sudah jadi bukunya. Tinggal kita bagikan saja. Salah satunya adalah nanti di sana target ibadahnya yang pertama adalah tahduha. Salat duha itu setiap hari. Kalau bisa dibiasakan sebelum pembelajaran online, Ananda salat duha dulu. Kemudian kalau sudah salat duha, tahajud. Nah, kita ini kan sebenarnya ya ini
apapun itu kan sebenarnya kita mengajarkan untuk Ananda itu takut sama Tuhannya ya. Jadi sholat tahajud meminta semuanya sama Allah. Sebenarnya semuanya berkat Allah ini. Jadi kita harus tahajud. Nanti minimal nih selama 1 pekan 2 kali Bunda. Kemudian puasa bisa 2 kali selama sebulan. Bisa puasa Senin Kamis, belajar puasa Senin Kamis, atau puasa Yaumul Bid. Kemudian tilawah, untuk tilawahnya targetnya 5 halaman selama kelas 6 ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 halaman targetnya. Dibiasakan ya anak-anak hebat di rumah nanti kalau tilawah habis maghrib atau habis subuh kayak gitu dibiasakan tilawah di rumah. Jadi kalau nanti semuanya pembiasaan itu sudah ada, insya Allah akan gampang nantinya. Waktunya belajar. Waktunya belajar nge-zoom, pakaiannya sudah rapi. Waktunya belajarnya video, segera buka YouTube-nya, dengerin videonya, seperti itu. Bismillah. Memang pandemi memang membuat kita semuanya harus lebih kreatif lagi. Tapi semoga kita semuanya, ayah, bunda, sekolah, Ananda hebat di rumah, semuanya bisa melewati masa pandemi ini dengan baik dan kita menjadi pemenangnya. Kita bisa bersabar dan bersyukur, bersabar dan sholat untuk mengatasi ini semuanya. Begitu nggih ayah bunda. Semoga kita bisa menjalin kerjasama yang baik ke depannya. Bismillah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan, insya Allah itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakillah Khairan Ustadzah Khairiyah atau yang biasa kita sapa dengan nama Ustadzah Ria. Nah, ini beliau adalah waka kesiswaan di SDTG Al-Abidin mulai tahun ini. Jadi bersama dengan Usidah mulai masuknya di SDTG kemarin ya. Nanti panggilan akrab beliau adalah Ustadzah Ria. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustadzah Ria ini nanti akan senantiasa kita ingatkan. Mungkin dari yang mengingatkan juga sampai bosan untuk senantiasa mengingatkan ini. Anak-anak pun seperti itu. Tetapi kita tidak akan pernah bosan untuk senantiasa mengingatkan kebaikan. Jadi mohon maaf ayah bunda nanti kalau ke depan kita selalu mengingatkan yang namanya kontrak belajar, adab belajar, kemudian amal yaumi dan sebagainya. Dan kemarin juga saya sampaikan ke anak-anak memang. Jadi ketika kita mau dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam belajar, maka yang paling kita utamakan adalah akhlak kita, adab kita. Bukan sekedar kecerdasan kita, tetapi adab. Makanya nanti adab ketika Ananda belajar akan senantiasa kita ingatkan. Nah, ayah bunda semuanya, tadi dari kurikulum dan dari kesiswaan sudah menyampaikan beberapa hal terkait dari bidangnya masing-masing. Monggo kepada ayah bunda ketika ada 1 atau 2 pertanyaan yang akan disampaikan terkait dari kurikulum maupun dari kesiswaan, dipersilahkan. Insya Allah Ustadzah Ayu dan Ustadzah Ria masih ada di sini, nanti insya Allah akan siap untuk menjawab ketika ada hal-hal yang belum difahami dari ayah bunda semuanya. Monggo kami tunggu untuk pertanyaannya. Kalau ada, kalau tidak ada tidak usah dipaksakan ya ayah bunda, tidak usah diada-adakan. Atau mungkin juga ketika nanti dalam perjalanan ada pertanyaan juga tidak apa-apa bisa disampaikan melalui wali kelas masing-masing. Tapi kalau sekarang memang sudah ada, monggo silakan.
Ada yang angkat tangan, pojok itu. Pojok Ustadz. Ya. Ya, monggo Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saya Ayah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ayah Kisya. Ya, Mbak Kisya. Ada 3 pertanyaan, Miss. Miss Warti. Yang pertama tadi disampaikan bahwa pembelajarannya meskipun daring diupayakan bisa maksimal. Pertanyaannya, upaya apa saja sehingga nanti pembelajaran meskipun daring bisa maksimal. Yang pertama itu. Untuk yang kedua, tadi tahsin itu ada kelompok, nggih. Nah, itu bagian kelompoknya bagaimana? Oke. Terus yang terakhir, untuk anak-anak tadi diupayakan menyetorkan hafalan via guru penyimak. Melalui guru penyimak. Lah nika nyuwun pirsa, sinten nggih guru penyimaknya nanti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Us Ayu ini saya atau Us Ayu yang oh ya, ini Ayah nanti juga Us Ayu akan menyampaikan. Us Ayu dulu aja, nanti saya gimana? Oh iya ya, oke. Nggih, gini Ayah. Alhamdulillah Ayah kita ketemu lagi nggih. Untuk yang pertama tentang pembelajaran. Kebetulan saya ada satu pembelajaran sinkronus dengan anak-anak yaitu matematika. Dan saya di kelas 6 ini kebetulan juga mengampu 2 karena yang satu IPA. Tapi untuk IPA nanti pembelajarannya via video. Selain video, kemarin kita usulkan ke kurikulum dan sudah disepakati. Nanti untuk IPA itu ketika kita pembahasan soal, nanti kita lakukan sama dengan matematika. Jadi kita melalui Zoom. Untuk IPA ketika pembahasan soal, tapi ketika IPA materi nanti ketika materi kita nanti sampaikan lewat video. Nah, untuk maksimalnya bagaimana? Nah, ini kita upayakan bersama Ayah. Jadi kita benar-benar dari awal dibuka Zoom, itu senantiasa kita ingatkan ke anak-anak. Anak-anak, kita sedang belajar. Jadi dan di tengah-tengah pun kita selalu ingatkan bahwa tolong chat di off-kan dulu. Tidak ada yang chat, tangan ditahan dulu dan sebagainya. Kita selalu ingatkan terus dalam proses belajar itu. Karena itu nanti akan tetap mendukung maksimalisasi dari proses KBM daring itu. Dan yang kedua, kalau ini benar-benar kami mohon kerjasama dari ayah bunda di rumah, nggih. Karena untuk pembelajaran itu tidak mungkin kita tidak memberikan latihan atau tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Jadi kalau saya di matematika itu pasti dalam setiap pertemuan saya akan memberikan latihan soal. Karena itu nanti dari situ saya bisa tahu bagaimana anak ini sudah paham atau belum. Nah, dan saya sampaikan ke anak-anak kemarin, Uswarti itu tidak pernah memarahi anak yang tidak bisa mengerjakan atau tidak pernah memarahi anak yang nilainya jelek. Nggak percaya silakan tanya kakak kalian yang pernah diajar Uswarti. Saya sampaikan seperti itu. Tetapi ketika ada latihan, ada tugas, yang Uswarti titik tekankan adalah kalian mau mencobanya. Mencoba untuk mengerjakan dan dikirimkan. Sehingga tahu nanti kalian itu sudah paham atau belum, seperti itu. Dan ini memang benar-benar kita sangat berharap dari kerjasama ayah bunda untuk juga mengingatkan, Nduk, Le, tadi Zoom ada tugas enggak? Seperti itu, untuk kemudian dikirimkan kepada kami di sekolah. Nah, untuk tindak lanjutnya, memang belum kita laksanakan karena memang untuk yang kemarin matematika masih tahap mudah pelajarannya, jadi masih ya saya respon dengan saya beri nilai, walaupun tidak langsung saat itu juga ngirim langsung tak bales gitu ya, tetapi insya Allah saya pasti balas, saya beri nilai. Nah itu, nah ketika memang ada anak yang belum paham dan sebagainya, nanti kalau saya nanti tindak lanjutnya adalah
ini nanti mungkin saya video call sendiri ataupun mungkin dengan chat dan sebagainya. Kemarin juga ada yang sudah chat saya, tadi nomor 3 itu saya belum paham, bisa diulangi. Itu chat WA setelah Zoom selesai. Dan saya jawab dengan voice note kemarin, saya jelaskan. Seperti itu Ayah. Jadi kita ikhtiarkan dengan semaksimal mungkin, tetapi memang kami tidak bisa sendiri karena memang kami sangat berjauhan dengan anak-anak, sehingga kami sangat berharap nanti kerjasama dari ayah bunda untuk proses ini. Begitu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang setoran hafalan, itu tadi disampaikan bahwa kita hari Selasa dan Kamis itu ada ziyadah. Ziyadahnya per anak itu minimal 3 baris. Nah, itu di ziyadah, anak membaca berulang-ulang sampai kemudian hafal. Dan bacanya itu di depan kita saat Zoom atau video call. Nanti ketika ada yang keliru, kita luruskan. Jadi kita talaki dulu, kita bacakan, kemudian anak membaca, mengulangi yang sudah kita bacakan tadi, silakan diulang-ulang terus. Nah, itu besok kalian setorkan. Jadi yang ziyadah hari Selasa, disetorkan hari Rabu, yang ziyadah hari Kamis disetorkan hari Jumat. Gabungannya setoran Rabu dan Jumat itu disetorkan lagi hari Senin. Seperti itu. Setorannya ke siapa? Ke pengampu yang tadi ngampu di Zoom. Yang tadi memberikan talaki. Insya Allah dari masing-masing anak sudah mendapatkan kelompok dan sudah ada grupnya. Begitu. Itu untuk setoran. Kemudian untuk kelompok tahsin juga sama. Sama dengan kelompok dari setoran itu. Jadi kelompok Al-Quran itu sama. Dari tahsin, ada qiraah terbimbing, dan juga ada setoran itu sama. Itu mungkin kalau dari saya. Monggo Us Ayu bisa menambahkan untuk yang tadi ditanyakan oleh Ayah. Monggo Us. Sudah, sudah. Sudah ternyata dari Us Ayu tidak ada tambahan. Pripun Ayah, ada yang ditanyakan lagi? Atau mungkin ada yang belum jelas dari apa yang saya sampaikan tadi? Oke, Bapak. Yang lain mungkin ada lagi? Ada lagi ini di bawah. Iya. Monggo Ayah. Baik, terima kasih. Langsung saja ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan proses pembelajaran dengan sinkronus tadi yang pakai Zoom. Itu kami mohon dari yang sudah berjalan itu kan per level. Itu kami minta itu tidak per level tapi per kelas. Sehingga kondisi-kondisi kredit seperti yang tadi disampaikan setidaknya bisa diminimalis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan buku. Ini kan KBM sudah berjalan kurang lebih 1 minggu. Tapi anak-anak sampai sekarang belum mendapatkan buku. Dan ini sangat penting buat kami sebagai orang tua untuk mendampingi anak dalam proses pembelajaran daring seperti ini. Untuk itu kami mohon, untuk buku ini ya segera dibagikan ke anak-anak, kalau memang sudah ada. Mungkin itu aja 2 hal yang saya sampaikan atau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah atas pertanyaannya. Kalau ini langsung kepada Ustadzah Ayu, silakan Ustadzah Ayu. Zoom tadi Us Ayu yang sinkronus tadi diharapkan bisa per kelas. Kemudian buku. Jazakumullah khair.
Jazakumullah khair Ayah atas masukannya untuk materi pembelajaran sinkronus nggih. Kemarin kita sudah menata begitu, memang tidak kita bikin per level karena memang dari tahun kemarin kita evaluasi, ternyata memang per level itu kurang optimal pembelajarannya. Untuk tahun ini pembelajaran sinkronus yang non Al-Quran, kalau Al-Quran sudah kita bagi per halakoh Al-Quran, per kelompok-kelompok kecil, insya Allah. Kalau untuk pembelajaran non Al-Quran, dalam hal ini yang sudah berjalan sinkronus adalah matematika dan bahasa Indonesia. Sementara kami kelompokkan per 2 kelas. Mengapa? Karena ketika per kelas nanti kendalanya masih pada waktu, Ayah. Jadi waktu Ananda nanti ketika per kelas berarti satu hari harus mengikuti Zoom lebih dari 1 kali. Karena mata pelajaran Al-Quran dan non-Al-Quran, sistem sinkronusnya kita pergantikan. Artinya ketika hari ini Al-Quran, berarti nanti pembelajaran non-Al-Qurannya via video. Jika besok pelajaran non-Al-Qurannya via Zoom meeting, berarti Al-Qurannya setoran. Begitu. Nah, ketika nanti dibikin per kelas, itu memang nanti kendalanya pada waktu, karena setiap hari anak-anak akan Zoom lebih dari 1 kali pertemuan. Makanya sementara ini kita bikin per 2 kelas, karena di kelas 6 ini kan per kelasnya kecil, ya, kelas kecil 17 anak. Jadi per 2 kelasnya 34 anak, artinya kapasitasnya insya Allah kapasitas standar. Tetapi begini, nanti untuk keberjalanannya tetap kita evaluasi terus. Artinya ketika nanti efektif dengan 2 kelas, nanti kita jalankan 2 kelas, tapi ternyata kalau banyak evaluasi, akan kita tata kembali agar lebih efektif. Itu yang pertama, Ayah. Kemudian yang kedua tentang buku. Untuk buku, ini insya Allah sudah ready semua. Sudah ready di sekolah. Kemarin sudah kami agendakan untuk pembagian ketika pra-KBM. Ternyata ada info PPKM begitu. Jadi kami memang masih menahan buku, artinya belum membagikan bukunya di sekolah karena kaitannya dengan PPKM. Insya Allah akan kami bagikan setelah tanggal 20 di akhir pekan. Kalau kemarin rencananya itu sekitar hari 22, sekitar tanggal 22-23. Insya Allah akan kami bagikan semua buku untuk menunjang pembelajaran Ananda. Begitu. Nanti untuk informasi tertulis insya Allah buku pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadzah Ayu. Ayah, bagaimana? Kalau tadi barangkali ada feedback lagi dari Ayah. Oke, untuk yang sinkronus tadi, kalau memang bisa per kelas dan itu nanti kemungkinan besar kalau saya memperkirakan akan maksimal, ya langsung saja kalau bisa diprogramkan untuk per kelas. Walaupun mungkin dalam 1 hari 2 kali dan sebagainya, toh juga anak kegiatan di rumah kan juga sangat longgar sekali. Jadi untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, andaikan Zoom itu 2 kali dalam sehari dan sebagainya, saya kira tidak begitu masalah. Justru bisa mengisi anak agar bisa belajar walaupun dengan daring. Itu, terima kasih. Baik, Ayah terima kasih banyak. Jadi masukan buat kita, insya Allah nanti segera kita programkan, kita tata kembali untuk penjadwalannya. Pertama untuk pembelajaran sinkronus, untuk pembelajaran matur nuwun sangat. Makasih juga. Monggo yang lain lagi, barangkali masih ada. Mungkin kalau masih ada 1 pertanyaan lagi barangkali. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Gimana? Oh, ini ada. Sudah nih.
Sudah nggak ada? Oke. Kalau sudah mana? Ada. Mohon maaf Ayah, mungkin ini satu lagi ya. Nanti untuk yang lain bisa via wali kelas. Ya Ustazah begitu. Oh ya, ini sekarang karena tadi baru bapak-bapak dari Ayah, sekarang dari Bunda. Ini sambil saya kenalan ini dari Bunda siapa ini. Monggo Bunda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan saya Bunda Zidni. Ah ya, nggih Mas Zidni kelas Zubair, nggih. Kelas Zubair, nggih. Alhamdulillah, terima kasih Us dan Ustadz yang ada di SDTQ atas semua kontribusinya bagi pendidikan putra kami dan putra putri kita. Insya Allah semoga barokah dan dikasih oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda yang baik. Amin, untuk ya Rob. Dan kami bisa numpang untuk sampai nanti ke surga ya. Amin ya Rob. Oke. Baik, untuk masukannya satu saja mohon maaf Uswanti ini Kang nggih. Nggih, leres Bunda. Karena saya tidak mengikuti dari awal dengan konsentrasi tinggi nih kok. Jadi sambil melakukan banyak kegiatan. Nggih, jadi saya hanya mengusulkan karena saya kurang tahu apakah tadi sudah dibahas juga. Ini jadi ingin ada tahajud call lagi begitu untuk bisa menyemangati putra, terutama putra saya Mas Zidni ini supaya lebih semangat lagi untuk tahajud call begitu. Monggo nanti yang lebih efektif seperti apa, karena dulu pernah dengan dengan beberapa ustadzah dan ustadz ini dengan beberapa cara, tapi mungkin juga ada evaluasi dari sekolah juga. Jadi kami monggo kami serahkan bagaimana tekniknya. Ya, apakah dengan masing-masing temannya yang menggugah gitu atau membangunkan, atau dengan ustadz sendiri atau ustadzah sendiri yang membangunkan begitu. Itu saja supaya bisa lebih efektif mekaten Warti. Matur nuwun, semangat, sehat selalu semuanya. Amin, amin. Injih Bunda Mas Zidni, alhamdulillah terima kasih sekali masukannya, dan ini langsung saya tulis. Insya Allah nanti kita rumuskan lagi untuk strateginya bagaimana untuk tahajud call ini supaya efektif semuanya. Nggih, insya Allah. Ya, sami-sami Bunda. Terima kasih juga doanya. Alhamdulillah. Nggih. Teman-teman ini bagaimana? Apakah sudah cukup? Nggih. Untuk sesi tanya jawab kita cukupkan, tetapi nanti ketika dari ayah bunda masih ada yang akan disampaikan, nanti bisa via wali kelas untuk kemudian kita sampaikan di grup kelas 6 ataupun langsung nanti dengan manajemen. Begitu. Itu saja untuk sesi ini. Mohon maaf ayah bunda yang masih mempunyai pertanyaan, nggih, nanti bisa diketik atau voice note juga tidak apa-apa dengan wali kelas. Nggih.
Untuk selanjutnya kita ke agenda yang selanjutnya ini karena di kelas 6 ini ada beberapa guru yang selain dari wali kelas 6 dan untuk mata pelajarannya tadi yang disampaikan Us Ayu, pelajaran US tadi ada banyak dan gurunya memang kita tidak hanya kita berenam ini tetapi kalau guru kelas 6 ada 6 kita. Nah, nanti untuk yang lain, untuk mata pelajaran yang lain juga kita ada dari guru dari level lain. Nanti insya Allah di sini akan kita kenalkan semuanya bersama-sama. Karena barangkali juga ada beberapa yang belum kenal, seperti saya yang baru datang di kelas 6 ini. Walaupun beberapa ini saya ternyata itu ketika menghubungi saya, loh kok saya sudah nyimpen nomornya. Ternyata, oh ini dari kakaknya dulu ternyata. Ya, ternyata beberapa orang tua di kelas 6 seperti itu. Nah, untuk perkenalan, sesi perkenalan akan langsung dipandu oleh Ustadz Amin. Ustadz Amin, wali kelas Zaid. Nah, monggo kepada Ustadz Amin dipersilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayah bunda yang saya hormati dan guru-guru level 6 yang saya hormati pula. Ya, perkenalkan saya Ustadz Amin. Saya selaku sebagai PJ di level kelas 6 ini, ya karena di akhir sesi ini judulnya adalah perkenalan. Mungkin langsung saja ya, nanti saya akan memperkenalkan dari guru mapel umum dan Al-Quran, seperti itu. Ya, mungkin barangkali dari ayah bunda yang masih bertanya-tanya ya, atau dari Ananda juga, untuk level kelas 6 ini siapa saja sih yang ngajar ya? Nah, di sesi ini, saya akan perkenalkan satu-satu. Yang sebelumnya saya akan membacakan dari pelajaran bahasa Indonesia, insya Allah akan diamanahkan kepada Ustadzah Irna, matematika bersama Ustadzah Warti, IPA bersama Ustadzah Warti juga, IPS bersama Ustadzah Nana, PPKN bersama Ustadzah Ria, bahasa Jawa bersama Ustadz Ari, bahasa Inggris bersama Ustadzah Nia, PAI bersama Ustadz Amin, saya sendiri ya, dan olahraga bersama Ustadz Abad. Guru Quran ya, ini ada dua ya, Ustadzah Anur dan Ustadz Mus'ab. Yang terakhir bahasa Arab ini bersama Ustadz Ari. Ya, untuk perkenalan tidak afdal ya kalau tidak bertatap muka ya. Yang siapa sih Ustadz Ari siapa? Kalau Ustadz Ari mungkin udah kenal ya. Kalau
siapa namanya, Ustadzah Ria atau Ustadz Abad, mungkin belum kenal. Ya, untuk yang pertama kali saya akan panggilkan, nanti biar perkenalan sendiri ya, apa namanya, biar lebih dekat ya. Yang pertama saya panggilkan kepada Ustadzah Erna, monggo waktu dan tempat kami persilahkan untuk perkenalan sedikit ya Us. Dan Ustadzah Warti. Mau pakai ini enggak? Untuk menahan Ya, saya muncul lagi di sini Ayah Bunda karena dipanggil oleh Ustadz Amin. Jadi saya masuk lagi. Saya seperti disampaikan oleh Ustadz Amin tadi, insya Allah di level 6 ini mengampu satu kelompok Al-Quran di kelas saya, 10 anak. Kemudian mata pelajaran matematika untuk kelas 4, untuk 4 kelas maksudnya. Untuk kelas 6 4 kelas, tetapi nanti untuk administrasi penilaian nanti yang 2 kelas bersama Us Erna yang untuk matematika. Tetapi untuk pembelajarannya nanti dengan saya semuanya. Kemudian satu lagi pelajaran IPA. Itu untuk saya di kelas 6 pengajarnya seperti itu. Untuk Us Erna monggo. Oh, kenalannya lengkap ya, Us ya. Oh iya. Ya, kenalannya lengkap. Nama saya Us Warti. Saya wali kelas 6 Zainab kalau wali kelasnya, kalau ngajarnya nanti seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian saya tinggal di Banyuanyar di Jalan Bone Timur 3, Banyuanyar. Saya sudah punya suami dan anak 2. Anak-anak di SDTK semuanya insya Allah 2 kelas 5 dan kelas 2. Itu saja mungkin untuk kenalannya hari ini. Barangkali nanti ketika ketemu bisa kenalan lebih lanjut lagi. Itu aja Userna. Monggo Us. Bismillah, perkenalkan Ayah Bunda, nama saya Ernawati. Saya wali kelas 6 Fatimah. Kemudian saya mengajar mapel bahasa Indonesia dan untuk 2 kelas matematika ya Us, berduet dengan Uswarti. Kemudian saya tinggal di Padokan Wetan, Sawahan Ngemplak, dan saya bersuami dan putra 3. Terima kasih, sepertinya itu saja sudah cukup ya Us. Itu saja, langsung kembali ke Ustadz Amin ya. Nanti gantian yang lain untuk berkenalan. Langsung dipanggilkan yang lain atau Ustadz Amin? Ya, yang selanjutnya saya panggilkan kepada Ustadzah Ria dan Ustadzah Nia. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Bisa perkenalan ya. Ini Ustadzah Ria, selalu Ria, ceria. Bismillah, Assalamualaikum Ayah, Bunda, dan Ananda yang di rumah. Perkenalkan, saya Ustazah Nia. Insya Allah tahun ini mengampu bahasa Inggris di level 6. Insya Allah 4 kelas nanti diampu oleh saya. Selanjutnya, perkenalkan juga saya domisili di Boyolali, Kecamatan Sambi, Mekaten. Untuk info pembelajaran nanti bisa menghubungi saya jika ada yang perlu ditanyakan. Cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembali lagi juga di sini. Ayah Bunda, perkenalkan nama lengkap saya Khairiyah. Cukup pendek ya.
Saya sebenarnya asli Klaten, Bunda, tapi sudah bersuami, ikut suami di daerah Tawangsari, Sukoharjo. Dan ini di Laju. Kayaknya saya yang paling jauh ini dari teman-teman semuanya. Ya, mohon doanya kita semuanya tetap sehat, Bunda. Dan alhamdulillah di level 6 ini Ria diamanahi untuk mengajar PPKN nantinya. Nah, nanti kalau PPKN bertemu dengan Ria, semoga nanti kita semakin sehat semuanya, semakin soleh semuanya, pembelajaran walaupun daring tetap bisa optimal. Bismillah. Sekian Ustadz Amin. Terima kasih Ayah Bunda. Kami kembalikan ke Ustadz Amin. Ya, jazakillah khairan pada Ustadzah Ria dan Ustadzah Nia. Yang Ustadzah Ria tadi mengampu pelajaran PPKN dan Ustadzah Nia mengampu pelajaran bahasa Inggris. Yang selanjutnya ini ada dari bahasa Jawa, bahasa Arab dan olahraga. Kami mintakan pada Ustadz Ari dan Ustadz Abad, semoga untuk perkenalan ya. Sedikit kami persilahkan. Baik, cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira kalau saya memperkenalkan di sini ya tidak apa-apa nggih, karena bisa jadi karena panjenengan semua sudah sangat kenal dengan saya. Ini saya adalah Ustadz Ari Sugiono, nama lengkapnya Ustadz Ari Sugiono, tinggalnya di belakang Solo Square, masih belum pindah, tetap di sana. Kemudian saya juga sudah beristri dan beranak, mempunyai anak, ding, mempunyai putra dan putri, ya, mempunyai putra dan jas kiding mawon, nggih, ayah bunda nggih, ini intermezzo mawon, nggih. Saya mengampu di pelajaran bahasa Indonesia, bahasa asing. Nah, bahasa asingnya anu nggih, Mister nggih. Bahasa asingnya bahasa Arab sama bahasa Jawi. Nah, niki biasanya do lempar-lemparan, ayo bahasa Jawa sapa iki? Siapa anak-anak? Kadang anak-anak juga bertanya tentang masalah bahasa Jawa yang begitu banyak menjadi bahasa asing. Padahal lahirnya di Solo. Nah, Solo sendiri adalah kota yang dimana terkenal dengan bahasa Jawanya yang halus. Nah, ngoten nggih. Bapak Ibu, saya kira tidak perlu panjang dan lebar. Saya lanjutkan untuk kepada teman saya, rekan saya, guru olahraga yang selalu sehat dan bahagia, Mr. Ahmad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ayah bunda, nama saya Abad Said Muhammad, biasa dipanggil Ustadz Abad di sini. Ya, saya aslinya sebenarnya dari Kartosuro dan sekarang ikut istri di Solo, di depan apa ya, Universitas Setiabudi atau USB, nggih, itu. Oh bukan. Oke, terus saya di sini diamanai dari sekolah untuk mengampu mata pelajaran PJOK dari kelas Zaid, Zubair, Fatimah, dan juga Zainab. Gitu. Mungkin itu saja, Bunda, yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Amin. Monggo. Ya, jazakumullah pada Ustadz Ari ya. Ustadz Ari ini dua mapel ya, bahasa Jawa dan bahasa Arab. Ini spesialisnya dari kelas 1 ya. Ya, yang selanjutnya ada guru Quran. Insya Allah ini kita akan dibersamai bersama Ustadzah An-Nur yang beliau insya Allah untuk Al-Qur'annya sudah luar biasa ya, dan insya Allah sudah hafidhah juga. Insya Allah mungkin. Ya, monggo Ustadzah An-Nur untuk perkenalan sendiri ya, untuk panjang lebarnya.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda semuanya. Perkenalkan, saya Usanur. Insya Allah di level 6 ini saya mengampu sebagai guru Quran di kelas Fatimah dan Zainab. Alhamdulillah saya sudah menikah dan sekarang tinggalnya di Solo ikut suami di Asrama Putra Man 1 Surakarta. Lalu sebenarnya saya ada satu lagi nggih. Partner saya Ustadz Mus'ab hari ini izin nggak bisa ikut Zoom karena ada rapat di yayasan. Insya Allah Ustadz Mus'ab juga akan mengampu Quran di level 6 di kelas Zaid dan Zubair gitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Ustadz Amin. Ya, jazakillah khair pada Ustazah Anur. Insya Allah akan membersamai Al-Quran di level 6 ini ya. Tadi saya lupa ya, ada satu yang belum saya sebut ya, Ustadz Mus'ab ya. Ustadz Mus'ab ini baru ada acara ya di luar, dan insya Allah beliau juga membersamai Al-Quran ya di kelas 6 ini, dan insya Allah juga, Ustadz Mus'ab juga sudah hafid Quran ya. Insya Allah Ustazah Hanur dan Ustadz Mus'ab berkolaborasi untuk membersamai Al-Quran di level 6 ini. Untuk yang terakhir, tadi ada yang belum tersebutkan ya, IPS, yakni adalah Ustazah Nana, karena beliau juga izin, jadi hari ini tidak bisa hadir. Untuk PAI, ya sama saya sendiri, PAI bersama saya, Ustadz Amin, insya Allah dari kelas Zaid, kelas Zubair, kelas Fatimah, dan kelas Zainab, insya Allah yang mengampu saya. Mungkin cukup itu saja nggih, ayah bunda untuk perkenalannya. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa menjapri wali kelas masing-masing. Ustazah Hanus, bagaimana sih apa namanya? Tadi kan karena ketutup masker nggih, nanti bisa minta foto sama wali kelasnya. Cukup sekian dari saya ayah bunda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Acara dari pertama sampai terakhir sudah kita lewati dan ada beberapa chat yang masuk. Nanti insya Allah sudah kami langsung sampaikan, kami teruskan ke tim level 6 dan juga manajemen. Insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti. Dan terkait pembelajaran Zoom tadi, sinkronus tadi, untuk selama ini yang sudah kita lakukan, kita sampaikan untuk laporannya dan juga PPT. Ketika ada PPT, kita sudah sharekan kembali. Tapi nanti tadi dari masukannya ada rekamannya. Insya Allah nanti kita usahakan ketika berlangsung Zoom pembelajaran, insya Allah nanti kita rekam dan kita kirimkan ke grup kelas masing-masing. Tetapi memang itu butuh proses nggih, sehingga tidak bisa langsung selesai pembelajaran langsung saat itu juga kita kirimkan, sehingga mungkin menunggu ada agak beberapa waktu gitulah untuk, tapi insya Allah di hari itu untuk hari ini. Dan ayah bunda tadi juga ada yang minta untuk melihat wajah kami, tetapi kami di sini semuanya bermasker, sehingga insya Allah nanti untuk foto kami kirimkan lewat grup lengkap untuk semua pengampu kelas 6, lengkap dengan namanya dan juga amanah mengajarnya, dan juga nomor yang bisa dihubungi untuk masing-masing guru tersebut. Insya Allah kami segera
dikirimkan lewat grup masing-masing juga. Itu saja Ayah Bunda, di penghujung acara ini kita senantiasa berdoa semoga acara kita tadi walaupun hanya sebentar dan kita juga tidak bertemu langsung, semoga ini menjadi satu majelis yang insya Allah membawa manfaat untuk ananda kita semuanya untuk menyelesaikan satu tahap pendidikannya yaitu di SD dan bisa mengantarkan mereka untuk ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Itu saja, dan saya Uswarti, mewakili teman-teman panitia dan tim guru level 6 dan manajemen, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam acara hari ini ada banyak kekurangan dan kesalahan di sana-sini. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan semoga Ayah Bunda juga mengikhlaskan. Amin. Kita tutup untuk acara kita hari ini. Barakallahu fikum untuk Ayah Bunda dan keluarga, dan semoga kita semuanya dijaga oleh Allah, kita semuanya sehat, anak-anak sehat, Ayah Bunda sehat, guru-guru semuanya sehat, insya Allah. Dan semoga pandemi ini segera berakhir, dan semoga kita bisa segera mewujudkan keinginan kita untuk segera bisa pembelajaran tatap muka. Amin. Itu saja kita akhiri untuk majelis kita pada pagi hingga siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf, alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya pribadi, mohon diikhlaskan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.